Sahabat Uki, kita bertemu lagi pada bagian ketiga bersama Ustaz MDL, Ustaz Mukhtar Daillah. Ustaz sehat? Alhamdulillah, Masya Allah. Selalu tersenyum, selalu berbahagia. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Pak Ustaz, ini bagian ketiga pertemuan kita. Iya. Bagian 1 dan bagian 2 kita sudah jelaskan. Yang bagian ketiga ini kita ingin mengetahui kasus bom Makassar 5 Desember 2022. Iya. Kita tahu pada malam itu 2 bom meletus. Iya. Satu Di McD. satu di kantor NV Haji Kalla, Jalan Petarani. Iya. Ya. Satu lagi di McD di Marimol. Iya. Di Jalan Ratulangi. Dan ada juga satu yang tidak meledak itu ya, Iya, di di Makassar Makassar. itu ya. Nah, 2 yang meledak ini adalah punyanya Pak Yusuf Kalla. Iya. Kok bisa-bisanya tempatnya Pak Yusuf Kalla yang dibom gitu loh? Iya. Ada apa? Padahal kita tahu bahwa Pak Yusuf Kalla itu justru juru damai. Iya. Ya, Betul. dalam setiap banyak kejadian dia orang tua kita. Kenapa ini bisa terjadi? Iya. Alhamdulillah. Saya sendiri sudah sering ketemu dengan Pak JK, Pak Yusuf Kalla. Alhamdulillah untuk termasuk juga ketika Ustaz Agus masih di Filipina. Saya mengusulkan untuk segera dibebaskan. Alhamdulillah Pak JK salah satu orang yang membebaskan Ustaz, mempercepat kebebasan Ustaz Agusti Karna. Kenapa bom Makassar bom? Kenapa Mari dan NP Haji Kalla serta Makassar yang dibom? Ada beberapa hal yang mendahulunya. Pertama itu ketika terjadi perjanjian Malino I, Pak. Oke. Perjanjian Malino I itu sekitar ya bulan-bulan 6, bulan Juni sekitar itu atau sebelumnya. Tapi masih tetap di sekitar 2001 atau 2002 perjanjian Malino I itu. Keputusannya itu karena kami juga hadir di situ, termasuk orang-orang yang dari Poso, dan saya membagikan kunci seperti Ustadz Adnan Arsal, Haji Hasan, dan banyak sekali, termasuk ada Damanik waktu itu dari Kristen sampai seterusnya, dan tokoh-tokoh yang ada di Palu tersebut. Tapi umat Islam Poso merasa bahwa ini keputusan perjanjian Malaysia itu tidak adil, Pak. Tidak adil. Dan kita tahu yang memimpin pada waktu itu adalah Pak orang tua kita, Yusuf Kalla, itu Menteri Koordinator Kesra, ya, Kesejahteraan Rakyat. Waktu itu gubernurnya adalah Pak Palaguna, bupatinya ada Pak Sahrul, dan saya di sampingnya Pak Sahrul waktu itu. Bupati Goa, pertama. Kemudian Kapolres waktu itu Pak Yusuf Manggabarani. Ya, saya waktu itu jadi tanda kutip kenapa bom ini? Ya, karena saya mendengar berita-berita, dan ini sudah ada dalam buku saya. Kenapa kejadian itu tertulis? Itu salah satu diantaranya bahwa keputusan Malino itu tidak fair, sehingga karena waktu itu mungkin yang dia lihat adalah Pak Yusuf Kalla ketuanya, sehingga itu yang dia bom untuk mengambil perhatian. Dia tahu bahwa teroris itu bukan hanya untuk apa lagi namanya itu, untuk memenangkan pertarungan, tapi tanda kutip ya, dia hadir untuk diketahui bahwa ada sesuatu tuntutannya ya yang harus dilaksanakan. Salah satu diantaranya itu karena bom Makassar itu, dan pelakunya itu hampir semua dari sana, dari tengah, dari pos waktu itu. Ya, yang saya bisa ceritakan ini seperti Wirahadi, Muhammad Tang, Khairul alias Matto, terus beberapa orang waktu itu kan. Jadi 7 pelaku daripada bom Makassar ini. Di dalam sel waktu kami di Disterse, setelah kurang lebih kami 6 bulan di dalam, tiba-tiba datang pelaku aslinya. Pelaku aslinya itu ditangkap dan mereka mengatakan, saya minta maaf semuanya ini. Gara-gara perbuatan saya, sehingga kalian itu di penjara. Bahkan karena dia trauma waktu itu, ya saudara Arman itu makan paku.
Maka hampir dia karena kesedihannya itu dia minta maaf, oke. Gara-gara begitu. Sehingga kejadian ini kenapa terjadi yang seperti itu? Mungkin karena informasi yang tidak jelas dari pelaku-pelaku ini. Apalagi ada yang menyulut. Waktu itu masih panas-panasnya poso. Gitu Pak, oke. Panas-panasnya poso dan pada waktu itu adalah Pak JK yang jadi rundingnya. Sehingga mungkin pelampiasannya itu ke situ. Padahal itu sebenarnya kalau dia bertanya baik-baik pada intinya tidak akan terjadi seperti ini. Karena akibatnya ini yang saya katakan. Dia berbuat sesuatu, tapi banyak sekali orang dirugikan. Bukan saja yang mati meninggal tadi ataupun yang luka-luka, tapi seluruh masyarakat Makassar khususnya. Dan kalau Makassar ini ada kejadian karena dia adalah miniatur Indonesia, maka cepat sekali Pak Oke. Jadi cepat sekali kejadian itu terjadi. Sehingga memang untuk mengambil satu keputusan sampai seterusnya, termasuk keputusan hukum harus memang harus seadil-adilnya. Kenapa teroris itu timbul? Salah satu antaranya karena hukum tidak adil. Ya, pemerintah tidak hadir di tengah-tengahnya. Ataupun tidak terjadi pemerataan, khususnya kesehatan dan ekonomi. Sehingga terjadi hal yang serupa ini. Dan itu mereka ungkapkan ketika kami masih di dalam diseste rutan Polda di Jalan Balai Kota gitu Pak Uge. Jadi poinnya bahwa ada salah informasi sehingga yang dianggap ingin disalahkan justru Pak Yusuf Kalla. Ada sekelompok orang yang tidak puas dengan keputusan ini. Keputusan Malino, coba kita lihat apa keputusannya Malino pada waktu itu. Beberapa poin. Ada poin-poin yang mereka anggap bahwa ini tidak sesuai dengan keinginan orang Poso. Sehingga dia melakukan seperti ini. Dan kan pelakunya orang yang tinggal di Poso, Pak. Tapi mereka ikut juga waktu di Malino? Tidak. Mereka tidak ikut? Tidak, kecuali Agung. Agung saya dengan dia. Agung salah satu pelaku juga? Dia mendapat hukuman seumur hidup. Pak Agung itu sampai sekarang sudah mulai ada proses. Apakah boleh diterima putusan hukumnya untuk 20 tahun atau masih lanjut. Setelah kejadian ini, Pak Ustaz MDL pernah nggak bertemu dengan mereka semua ini? Setelah berapa tahun? Atau membesuk mereka atau siapa? Atau... Iya. Kalau pelaku-pelaku yang ada di Sulsel sering ketemu. Sering ketemu karena Alhamdulillah untuk hari ini Pak Uki saya sudah membuat satu yayasan. Yayasan Napiter. Yaitu namanya Kafala. Sikawaruya Pasulapa. Sikawaruya Pasulapa itu artinya bagaimana saling merangkul, ya saling kerjasama. Pasulapa ini dari semua penjuru angin, Pak. Tapi kalau di Sulsel ini, karena dia 4 suku, 4 etnis. Ya, Makassar, Bugis, Toraja, dan Mandar. Ayo mari sama-sama ya melihat yang lebih baik ke depannya ini. Bahwa bagaimanapun juga teroris itu atau radikalisme itu adalah musuh bersama. Sekaligus dia adalah tanggung jawab bersama. Yang ini yang dituduh sebagai pelaku, bukan pelaku sebenarnya. Iya, jadi saya ingin sampaikan bahwa pelaku bom Makassar itu hanya 7 orang. Tetapi yang ditangkap itu kurang lebih 30 orang. Yang di penjara 17 orang. Yang sekarang membentuk satu yayasan. Yayasan ini yang 17 orang tadi itu ya sempat dipenjara. Yang sempat dipenjara ya sudah beberapa orang yang sama-sama ada kurang lebih 10 orang. Apa aja kegiatannya ini? Kegiatan itu ya sesuai dengan yang saya tulis ini, deradikalisasi penjara. Karena sekarang itu pertama sebagai mitra BNPT, juga kepolisian dan TNI, sehingga lebih besar lagi peranannya Pak Oke. Ini teman-teman mantan atau ex-napiter ini yang pernah mengecam di dunia penjara, maka kami semua membuat satu
wadah agar dia bisa berhimpun di situ, bisa saling menasihati, kemudian saling kerjasama. Minimal ya ada 3. Pertama, ada pendampingan, baik hukum ataupun pendampingan secara khusus dari keamanan. Ada pemberdayaan, apa skillnya masing-masing. Kalau dia peternak, diberi ternak. Kalau dia dagang, diberi alat dagang, sampai seterusnya. Kemudian bina, ada pembinaan. Jadi ada pertemuan berkala. Nah, untuk sekarang ini ada pertemuan berkala, sehingga alhamdulillah kami tidak putus. Selama dari penjara sampai hari ini kami masih bersama. Itulah yang saya katakan, ada deradikalisasi penjara agar ini terinspirasi, ada inspirasi baru, ada suatu kisah yang masa lalu, kalau itu memang sudah kejadian Pak, yang tanda kutip kita tidak senang, sudah mengalaminya, di PTS-kan. Ya, di PTS-kan, kemudian buat suatu kegiatan yang ibaratnya itu sama dengan orang menyetir mobil Pak Uki. Kalau orang menyetir mobil itu bisa, kenapa kasbahnya itu kecil dibanding dengan kacanya yang besar? Artinya masa depan kita ini lebih jauh, lebih banyak, lebih baik dibanding dengan sekali-sekali kalau kita melihat. Tidak apa-apa melihat. Iya, agar kita tidak jatuh lagi ke situ Pak Uki. Iya kan? Nah, ini juga sebagai peringatan bagi para pelaku itu. Dan mestinya kalau mendengar ini, mari kita sama-sama. Karena hari ini bangsa dan negara kita ini dalam tidak baik-baik saja. Gitu. Masya Allah. Setelah pemboman itu sampai dengan saat ini, pernah tidak ada permintaan maaf dari para pelaku itu ke Pak Yusuf Kalla karena sempat dibom aset? Oh iya. Jadi saya belum pernah mendengar bahwa ada permintaan maafnya, tapi di persidangan itu mereka para pelaku-pelakunya ini waktu di sidang mereka sudah minta maaf. Pada persidangan bahwa dia keliru, dia minta maaf atas kejadian yang sangat menggemparkan dan sangat menakutkan. Nah, ketika ketemu dengan Pak Yusuf Kalla sudah memaafkan atau bagaimana? Belum pernah bertemu dengan Pak Yusuf. Dengan Pak Muhtar Delau. Oh, kalau saya ya alhamdulillah mungkin beliau juga tahu saya, jadi saya selalu minimal saya doakan beliau agar dia tetap menjadi tokoh bangsa ini dan tetap sehat, dan pikiran-pikirannya, kebaikan-kebaikannya harus kita telurkan. Ini Pak JK ya. Alhamdulillah. Yeah. Pak Muhtar, satu lagi yang terakhir Pak Muhtar. Yeah. Ini kan perjalanan yang cukup memilukan. Yeah. Di penjara, sempat disiksa beberapa lama. Apakah ada rasa dendam pada diri Pak Ustadz, atau sudah merelakan semua itu? Karena Pak Ustadz mengatakan saya sudah mengambil hikmah, berarti sudah tidak ada dendam atau bagaimana nih? Iya, alhamdulillah memang processing yang begitu panjang dalam perenungan. Semua kita Bapak dan Saudara punya masa lalu yang begitu panjang, ada baik, ada buruk. Maka kalau keburukan kita tinggalkan, kebaikan kita harus teruskan. Masa lalu yang mungkin saja ada orang yang tanda kutip pernah melukai hati, menyiksa badan. Tapi itu semua adalah takdir yang boleh jadi kalau kita maafkan, dimaafkan oleh Allah SWT. Tetapi memang biasanya pengadilan dunia sudah selesai, tapi biasanya pengadilan akhirat itu yang lebih bahaya. Karena itu sebelum dia ada pengadilan akhirat, maka lebih baik kita maafkan di dunia. Semoga dia senantiasa diberi petunjuk bahwa masa lalu yang keliru itu dia harus tobatkan. Ya, kemudian ya minimal bagaimana melihat orang-orang yang pernah terzalimi. Karena Nabi mengatakan, ittaqul zulma fa inna zulma zulumatin ila yaumil qiyamah. Takutlah yang namanya kezaliman itu, karena sesungguhnya kezaliman itu adalah kegelapan nantinya di hari kemudian. Begitu kira-kira Pak Uki. Alhamdulillah. Sahabat Uki, kita sudah mendengarkan bagaimana Pak Ustaz memaafkan, ya, bahkan kepada orang yang sudah menyiksa.
oknum polisi tersebut. Alhamdulillah. Sebuah sikap perilaku yang sangat Islami. Dan saya juga secara pribadi Alhamdulillah. menyatakan bahwa berbesar hati seperti itu menjadi hal yang luar biasa. Terima kasih Pak Ustaz. Kasih. Alhamdulillah. Barakallahu fikum. Sampai Assalamualaikum. ketemu pada episode keempat. Masya Allah. Barakallah.